Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Acha Suhendar dan Fajar Darmawan akan menjelaskan materi tentang ciri serta karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Faktor penentu keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. A. Ciri pemerolehan bahasa kedua. Ciri-ciri umum dari pemerolehan bahasa kedua yaitu bersifat klasikal. Mengapa bersifat klasikal? Hal tersebut disebabkan bahwa setiap orang dengan kesadaran mempelajari bahasa kedua serta bersama-sama di suatu kelas atau lingkungan yang sama. Kemudian, adanya keterlibatan budaya. Terkadang seseorang belum menyadari keberadaan adat dan budaya sebagai aspek yang amat berperan dalam pembelajaran pemerolehan bahasa. Dengan latar belakang masyarakat yang beragam akan menyebabkan pertukaran kebudayaan, begitupun bahasa. Peranan usia pembelajar ditinjau berdasarkan sudut pandang usia. Anak-anak usia dini lebih baik dalam melafalkan ucapan dalam berbicaranya dibandingkan dengan orang dewasa. Mengapa seperti itu? Karena alat pengucap orang dewasa bisa dibilang sudah kaku. Sebaiknya untuk hal morfologi dan sintaksis, manusia dewasa lebih mampu dan terampil dibandingkan dengan anak kecil. Mengapa demikian? Karena orang dewasa telah memahami ilmu-ilmu yang lebih banyak sebelumnya. Seperti yang diketahui, memperoleh ilmu bahasa adalah pembelajaran yang bertahap. B. Karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Karakteristik pemerolehan bahasa kedua dapat dilihat dari berbagai ruang lingkup, seperti dari segi intelijensi, kepribadian, dan sebagainya. Dalam karakteristik pemerolehan bahasa kedua meliputi usia. Brown membagi usia pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing dalam 3 kelompok umur, yaitu yang pertama anak-anak. Pengajar perlu memperhatikan bahwa anak-anak masih berada dalam fase perkembangan yang disebut oleh Piaget dengan masa operasi konkret, sehingga aturan-aturan, penjelasan, serta pembicaraan lainnya mengenai bahasa yang bersifat abstrak haruslah diberikan dengan sangat hati-hati. Anak-anak sangat berpusat pada konteks di sini dan sekarang, yaitu memperhatikan tujuan bahasa secara fungsional. Kemudian remaja. Remaja merupakan usia transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada usia 12 tahun, kapasitas intelektual diperkaya juga dengan kemampuan berpikir operasional, sehingga persoalan yang kompleks dapat diselesaikan dengan pemikiran logis. Sehingga secara teoritis, materi linguistik yang bersifat metabahasa sudah dapat diberikan. Rentang perhatian semakin bertambah sebagai akibat dari kematangan intelektual. Namun dengan banyaknya diversi dalam kehidupan remaja, maka rentang ini dapat kembali berkurang dengan mudah. Kemudian dewasa. Orang dewasa lebih mampu menangani aturan-aturan dan konsep-konsep abstrak. Namun, terlalu banyak generalisasi abstrak mengenai penggunaan serta kurangnya bahasa yang nyata juga dapat mematikan bagi orang dewasa. Orang dewasa memiliki rentang perhatian yang lebih tinggi, meskipun saat mereka menghadapi hal yang secara intrinsik tidak mereka sukai. Namun usaha untuk tetap menjaga aktivitas kelas agar menyenangkan perlu juga dilaksanakan pada saat mengajar orang dewasa. Setelah usia, selanjutnya intelijensi. John B. Carroll mengembangkan teori tentang 4 kemampuan yang mempengaruhi kecerdasan pembelajaran bahasa kedua. 4 kemampuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, phonetic coding ability. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menganalisis perbedaan bunyi, menghubungkan suatu simbol dengan bunyi tertentu, serta menguasai hubungan tertentu. Kemudian, grammatical sensitivity adalah kemampuan memahami fungsi gramatikal dari elemen bahasa
dalam sebuah kalimat tanpa pelatihan atau pembelajaran. Yang ketiga, rote learning ability adalah kemampuan mempelajari hubungan antara kata-kata di dalam suatu bahasa asing dan artinya. Yang terakhir, inductive learning ability adalah kemampuan untuk menginduksi atau membuktikan aturan atau rumus tertentu dalam struktur gramatikal sebuah bahasa. Selanjutnya ada kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya. Kepribadian merupakan faktor penentu hasil belajar bahasa kedua. Karena berbeda kepribadian, maka berbeda pula hasil belajarnya. Selanjutnya ada emosi. Golaman 1999 mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Secara garis besar, emosi manusia dibedakan dalam dua bagian, yaitu emosi positif atau emosi yang menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Berikut ada emosi negatif. Emosi yang tidak menyenangkan yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Selanjutnya ada sikap pembelajar. Setiap pembelajar bahasa kedua memiliki sikap yang berbeda terhadap bahasa kedua yang dipelajarinya. Ada pembelajar yang bersikap positif terhadap suatu bahasa, ada pula yang bersikap negatif. Sikap dapat diartikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau keyakinan menurut KBBI. Sikap pembelajar terhadap bahasa kedua tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Secara garis besar, sikap pembelajar terhadap bahasa keduanya dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah motivasi yang timbul karena adanya tujuan menguasai bahasa kedua yang kepentingan bahasa itu sendiri, yang mengakibatkan hasil belajar yang benar-benar terintegrasi berupa penguasaan bahasa kedua tersebut secara menyeluruh sesuai dengan penutur dan budaya aslinya. Selanjutnya ada minat dan bakat. Menurut KBBI, minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan bakat adalah dasar kepandaian, sikap yang atau sifat yang dibawa dari lahir. Seseorang yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang kebahasaan. Bakat seseorang akan sangat membantu dalam keberhasilan pada bidang yang disukainya. Namun, tanpa bakat pun seseorang mampu berhasil mencapai apa yang diharapkannya pada bidang tertentu, asalkan seseorang itu memiliki ketertarikan atau minat yang tinggi pada bidang tersebut. Orang yang memiliki minat belajar bahasa kedua tetapi tidak memiliki bakat, kemampuan pemerolehan bahasa keduanya tentu bisa sama dengan orang yang memiliki bakat. Hanya saja mereka harus belajar lebih keras untuk belajar bahasa. C. Faktor penentu keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi. Belajar bahasa yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Motivasi dalam perspektif ini meliputi dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan yang menggerakkan seseorang untuk belajar bahasa. Selanjutnya ada faktor usia. Anak-anak menurut Lambert 1972 memiliki peluang untuk mahir belajar bahasa. Mereka masih berada pada masa umur kritis berbahasa.
menurut Alan dan Fio 1981. Dalam hal pelafalan, anak-anak memiliki peluang untuk berbicara secara fasih, meskipun aturan berbahasa harus mereka bangun secara natural. Brewer 1995. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan, meliputi lingkungan formal dan informal. Lingkungan formal adalah lingkungan sekolah yang dirancang sedemikian rupa artifisial, bagian dari pengajaran dan diarahkan untuk melakukan aktivitas yang berorientasi kaidah. Menurut Krasen 2002, lingkungan informal adalah lingkungan alami dan natural yang memungkinkan anak berinteraksi dengan bahasa tersebut. Yang selanjutnya ada kualitas pajanan. Materi pembelajaran yang dipajankan secara natural memberikan makna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak, pajanan yang disajikan secara formal membuat anak menguasai kaidah secara relatif cepat, meskipun mungkin mereka tidak dapat mengekspresikan penguasaannya dalam komunikasi yang natural. Menurut Ellis 1986. Dan yang terakhir ada bahasa pertama, yaitu jika bahasa pertama memiliki kekerabatan dengan bahasa kedua, pembelajar mempunyai kemudahan mengembangkan kompetensinya. Meskipun demikian, kemungkinan pencampuran kode lebih mudah terjadi, sebagaimana banyak ditemukan pencampuran kode dalam tuturan anak taman kanak-kanak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.